Halo sahabatku, kembali lagi bersama aku di channel Cerita Momo. Coba bayangkan rasanya, kamu datang dengan tulus ke pernikahan adik iparmu sendiri, tapi malah diusir secara halus dan didudukan di meja paling belakang, tepat di samping tempat sampah. Alasannya? Cuma karena kamu dianggap miskin dan bakal bikin malu kalau duduk di depan. Sakit banget, kan? Tapi, tunggu dulu. Roda nasib berputar sangat cepat hari ini. Ketika seorang tamu VVIP yang sangat dihormati si pengantin datang, dia justru melewati pelaminan dan langsung membungkuk hormat di depan wanita yang duduk di dekat sampah itu. Seketika, wajah sombong sang adik ipar berubah pucat pasi. Siapa sebenarnya wanita yang dihina ini? Dan kejutan besar apa yang akan menghancurkan kesombongan si pengantin? Nah, sebelum kita masuk ke drama panas dan plot twist mengejutkan ini, yuk kita absen dulu. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Cerita Momo sekarang juga. Terus, tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan kata, hadir. Aku mau lihat, kota mana nih yang paling kompak nonton kisah pembalasan dendam elegan kali ini? Oke, kalau sudah mari kita mulai ceritanya. Suasana di Grand Emerald Hotel malam itu begitu gemerlap. Lampu-lampu kristal besar menggantung megah di langit-langit ballroom, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Di pintu masuk, karangan bunga setinggi manusia berjejer rapi, mengucapkan selamat atas pernikahan Chika dan Ryan. Wangi parfum mahal dan aroma masakan mewah bercampur di udara, menciptakan atmosfer yang menegaskan bahwa ini bukanlah pesta sembarangan. Rosna melangkah masuk dengan tenang, menggandeng lengan suaminya, Faisal. Malam ini, Rosna mengenakan gaun panjang berwarna navy polos berbahan sutra. Tidak ada payet berkilauan atau perhiasan mencolok yang melekat di tubuhnya, hanya sebuah jam tangan kecil yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Bagi mata orang awam, penampilannya mungkin terlihat terlalu sederhana untuk pesta sekelas ini. Namun, hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa kain sutra itu adalah tenunan tangan eksklusif dari perancang ternama di Paris. Di sebelahnya, Faisal tampak sedikit gugup. Kemeja batiknya rapi, namun sudah terlihat sedikit pudar warnanya karena terlalu sering dicuci. Ia memandang sekeliling ballroom yang luas itu dengan tatapan takjub sekaligus minder. Mewah sekali ya, Dek, bisik Faisal pelan. Aku nggak nyangka Chika bisa sewa tempat semahal ini. Dengar-dengar sewanya ratusan juta satu malam. Rosna tersenyum tipis, menepuk pelan punggung tangan suaminya. Rezeki orang beda-beda, Mas. Kita doakan saja pestanya lancar. Mereka berdua berjalan mendekati area penerima tamu. Namun, belum sempat mereka mengisi buku tamu, suara lengkingan yang familiar terdengar memecah keramahan suasana. Mas Faisal, Mbak Rosna, datang juga akhirnya, seru Chika. Pengantin wanita itu berdiri dengan gaun putih mekar yang sangat besar, penuh dengan manik-manik berkilauan. Riasannya tebal, membuat wajahnya terlihat seperti porselen, namun tatapan matanya tajam merendahkan. Chika tidak menyalami kakaknya ataupun kakak iparnya. Ia justru memindai penampilan Rosna dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan mencemooh. Bibirnya mencibir sinis. Ya ampun, Mbak Rosna, ini pesta pernikahan di Hotel Bintang 5. Loh, masa datang pakai baju polosan begitu? Kayak mau pergi arisan ibu-ibu komplek aja. Sindir Chika keras-keras, sengaja agar tamu-tamu di sekitar mereka bisa mendengar. Beberapa tamu yang sedang mengantre sontak menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Faisal memerah menahan malu. Ia hendak membela istrinya, tetapi Rosna menahan lengannya dengan lembut. Kami datang untuk mendoakan kamu, Chika. Bukan untuk pamer baju, jawab Rosna tenang, suaranya datar namun berwibawa. Chika tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Halah, alasan aja. Bilang aja nggak punya duit buat beli dress yang layak. Lagian Mas Faisal juga, itu batik zaman kapan? Mas, warnanya udah kayak kain lab. Chika, jaga bicaramu, tegur Faisal dengan suara bergetar. Aku ini masih kakakmu. Kakak yang gak ada gunanya, potong Chika cepat. Ia melambaikan tangan, memanggil salah satu wedding organizer yang sedang sibuk mengatur tamu. Mas, sini sebentar. Pria berseragam hitam itu mendekat dengan sopan. Ya,
Bu Cika, ada yang bisa dibantu? Tolong antarkan dua orang ini ke meja mereka. Perintah Cika sambil menunjuk Rosna dan Faisal dengan dagunya. Tapi jangan taruh di meja keluarga inti di depannya. Nanti merusak pemandangan di video dokumentasi saya. Faisal terbelalak. Cika, tega kamu. Ibu yang minta kami duduk di depan. Ibu yang minta, tapi aku yang bayar gedung ini. Sembur Cika angkuh. Udah untung kalian aku undang. Harusnya kalian sadar diri. Orang sukses kumpulnya sama orang sukses. Orang gagal ya ada tempatnya sendiri. Cika menoleh lagi pada petugas WO itu. Antar mereka ke meja nomor 45. Itu loh, yang paling pojok belakang, dekat pintu akses dapur kotor. Petugas WO itu tampak ragu sejenak. Maaf, Bu. Meja itu sebenarnya meja cadangan. Posisinya agak terhimpit di antara pilar dan maaf, tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut keluar. Nggak apa-apa, potong Cika cepat. Cocok kan? Kalian di situ saja. Kalian kan miskin. Nanti cuma bikin malu aja kalau duduk di tengah-tengah kolega bisnisku dan suami. Di sana lebih aman, nggak banyak orang lihat. Dada Faisal naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Ia sudah mengepalkan tangannya. Namun, Rosna justru tersenyum. Senyum yang sulit diartikan. Ia menatap adik iparnya itu lekat-lekat. Baik kalau itu maumu, Cika. Kami akan duduk di sana, kata Rosna santai. Semoga pestamu menyenangkan. Ayo, Mas, ajak Rosna sambil menarik lembut tangan suaminya mengikuti petugas WO yang terlihat serba salah. Mereka digiring membelah kerumunan tamu yang wangi dan berdandan necis, menuju sudut paling gelap di ruangan itu. Semakin ke belakang, udara dingin AC semakin tidak terasa, berganti dengan hawa pengap. Benar saja, meja nomor 45 itu letaknya sangat menyedihkan. Meja bundar kecil tanpa taplak kain satin seperti meja lainnya, diletakkan terjepit di sudut ruangan. Tepat di samping meja itu, hanya berjarak 1 meter, terdapat pintu ganda berwarna abu-abu yang sedikit terbuka. Di baliknya terlihat tumpukan kantong plastik hitam besar berisi sampah sisa catering. Bau menyengat sisa makanan sesekali tercium setiap kali ada pelayan yang keluar masuk membawa piring kotor. Ini keterlaluan, Dek, desis Faisal saat mereka duduk di kursi besi yang bahkan tidak diberi sarung penutup. Matanya berkaca-kaca. Kamu dihina seperti ini, ditaruh di samping tempat sampah. Aku suami yang tidak berguna. Rosna mengambil tisu dari tasnya, membersihkan sedikit debu di meja itu dengan gerakan anggun, seolah ia sedang berada di restoran fine dining. SSTT, jangan bicara begitu, Mas, ujar Rosna lembut. Ia menatap panggung pelaminan yang jauh di depan sana, di mana Cika sedang tertawa lepas menyalami tamu. Biarkan Cika menikmati panggungnya sebentar. Kadang, orang harus dibiarkan terbang tinggi dulu. Mas, ucap Rosna penuh arti, matanya berkilat tajam namun dingin. Supaya nanti saat jatuh, bunyinya lebih nyaring. Faisal menatap istrinya bingung, namun Rosna hanya kembali tersenyum, duduk tegak dengan punggung lurus. Sama sekali tidak terlihat terganggu dengan bau sampah di sebelahnya. Ia menunggu. Waktunya akan segera tiba. Bau menyengat dari sisa makanan yang mulai membusuk sesekali menyapa indera penciuman, terutama setiap kali pintu dapur di sebelah mereka terbuka. Beberapa pelayan yang lalu lalang membawa tumpukan piring kotor menatap Faisal dan Rosna dengan tatapan iba, bahkan ada yang menggelengkan kepala tak percaya. Bagaimana mungkin tamu undangan berpakaian rapi didudukan di area sirkulasi sampah seperti ini? Faisal hanya bisa menunduk, memainkan jemarinya di atas meja besi yang dingin. Hatinya perih bukan main. Bukan karena bau sampah itu, melainkan karena harga dirinya sebagai seorang kakak laki-laki baru saja diinjak-injak hingga rata dengan tanah oleh adiknya sendiri. Tak lama kemudian, sosok wanita parubaya dengan kebaya merah mencolok berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. Itu adalah Ibu Darmi, ibu kandung Faisal dan Cika. Wajahnya dipoles bedak tebal, leher dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan emas yang bergemerincing setiap kali ia bergerak. Bukannya memasang wajah prihatin melihat anak sulung dan menantunya terpojok di dekat tempat sampah, wajah Ibu Darmi justru terlihat masam dan kesal. "Heh, kenapa muka kalian ditekuk begitu?" semprot Ibu Darmi begitu sampai di depan meja mereka. Suaranya cukup keras, membuat beberapa pelayan yang lewat kaget.
Faisal mendongak, matanya menatap ibunya dengan nanar. Bu, ibu lihat tempat ini? Cika menaruh kami di samping tempat pembuangan sampah. Apa pantas abangnya sendiri diperlakukan begini? Ibu Darmi mendengus kasar, tangannya berkacak pinggang. Ya pantas-pantas saja. Kamu itu harusnya ngaca. Faisal, lihat tamu-tamu Cika di depan sana. Semuanya orang berdasi, pengusaha, pejabat. Kalau kamu duduk di sana dengan baju lusuh begitu, apa nggak bikin malu adikmu? Nanti dikira Cika punya keluarga gembel. Tapi Bu, ini keterlaluan. Suara Faisal melemah, hatinya remuk redam mendengar ibunya sendiri lebih membela gengsi daripada perasaan anaknya. Sudah, jangan banyak protes, potong Ibu Darmi tajam. Terima nasib saja. Untung Cika masih mau undang kalian makan enak gratis di sini. Harusnya kalian bersyukur, bukan malah cemberut kayak orang susah. Bikin mood orang rusak saja. Pandangan Ibu Darmi kemudian beralih pada Rosna, yang sejak tadi diam mendengarkan. Tatapan mertua itu meneliti penampilan Rosna dengan jijik. Kamu juga, Rosna? Ibu kan sudah bilang berkali-kali, kalau datang ke acara keluarga itu dandan yang niat sedikit. Lihat Cika, cantiknya seperti ratu. Lah kamu, pakai baju biru polos begitu, kayak kain sisa jahitan. Nggak ada modelnya sama sekali. Bikin malu ibu saja punya mantu nggak bisa gaya. Rosna menatap ibu mertuanya dengan sorot mata tenang, nyaris tanpa emosi. Dalam hati, ia ingin sekali tertawa. Ibu Darmi yang gila hormat itu tidak tahu bahwa gaun, kain sisa jahitan, yang ia hina itu adalah karya desainer kelas dunia yang harus dipesan 6 bulan sebelumnya. Serat sutranya ditenun khusus dan harganya bisa untuk membiayai pesta pernikahan Cika 2 kali lipat. Tapi Rosna memilih diam. Ia tidak butuh pengakuan dari orang yang matanya tertutup kesombongan. Maaf kalau penampilan saya mengecewakan ibu, jawab Rosna datar, suaranya tetap sopan namun terdengar dingin. Tapi bagi saya, kehormatan seseorang tidak terletak pada seberapa banyak emas yang menempel di lehernya, Bu. Melainkan pada bagaimana dia memanusiakan manusia lain. Wajah Ibu Darmi memerah menahan amarah. Ia merasa tersindir, meski Rosna tidak menyebut namanya. Halah, pintar sekali kamu bicara. Orang miskin memang bisanya cuma bicara soal harga diri karena nggak punya harta, cibir Ibu Darmi. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah Rosna, seolah mengusir lalat. Sudahlah, malas ibu bicara sama kalian. Ingat ya, jangan coba-coba pindah ke depan atau jalan-jalan ke tengah ruangan. Tetap duduk di sini sampai acara selesai. Jangan sampai merusak pemandangan di foto-foto Cika. Setelah memuntahkan kata-kata pedas itu, Ibu Darmi membalikkan badan dan melenggang pergi kembali ke area VIP yang terang benderang, meninggalkan anak dan menantunya dalam keremangan sudut ruangan yang berbau tak sedap. Faisal menunduk dalam-dalam, setetes air mata jatuh ke celana bahannya. Bahunya berguncang pelan. Maafkan aku, Dek, maafkan aku. Karena aku miskin, kamu jadi ikut dihina sama ibu dan Cika. Rosna menggeser kursinya mendekat. Ia merangkul bahu suaminya yang rapuh itu. Mas, dengarkan aku, bisik Rosna tegas di telinga suaminya. Kemiskinan itu bukan aib. Yang aib itu adalah kekayaan yang dipakai untuk merendahkan orang lain. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu, Mas, roda kehidupan itu berputar. Malam ini, mereka sedang berada di atas dan tertawa. Tapi mereka lupa, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas tanah yang mereka pijak ini. Faisal menatap istrinya, bingung dengan kalimat terakhir itu. Namun, sorot mata Rosna yang penuh keyakinan membuatnya sedikit tenang. Rosna mengambil gelas air mineral kemasan gelas plastik yang disediakan di meja itu, satu-satunya suguhan yang ada, lalu membukanya. Minumlah dulu, Mas. Tenangkan dirimu. Pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Lampu utama ballroom tiba-tiba meredup, digantikan oleh sorotan lampu sorot yang terpusat ke arah pelaminan megah di ujung ruangan. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut kini berubah menjadi nada fanfare yang megah dan menggelegar. Sang pembawa acara, dengan suara baritonnya yang mantap, meminta seluruh perhatian tamu undangan untuk tertuju pada pasangan pengantin yang sedang berbahagia malam itu. Di atas panggung yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar impor itu, Cika dan Rian berdiri bak raja dan ratu sehari.
Cika mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menikmati setiap detak kekaguman yang terpancar dari wajah para tamu. Ia merasa inilah puncak kejayaannya. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Setelah sesi potong kue bertingkat 7 yang menjulang tinggi, Cika meminta mikrofon dari pembawa acara. Ia ingin memberikan pidato, sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam susunan acara. Namun tidak ada yang berani melarang sang pengantin wanita yang sedang merasa di atas angin itu. Selamat malam semuanya, sapa Cika dengan suara manja yang dibuat-buat. Terima kasih sudah hadir di Grand Emerald Hall yang luar biasa ini. Kalian tahu kan, tidak sembarang orang bisa mengadakan pesta di sini. Antreannya bisa sampai 2 tahun. Loh, tapi, berkat koneksi saya dan kerja keras suami saya, kami bisa mendapatkan tempat spesial ini. Tepuk tangan riuh bergema memenuhi ruangan. Cika tersenyum lebar, lalu matanya menyapu ruangan hingga ke sudut paling belakang yang gelap, seolah ingin memastikan pesannya sampai ke sana. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan pesan penting, terutama untuk anak-anak muda. Lanjut Cika, nadanya berubah sedikit serius namun penuh sindiran. Hidup itu harus kerja keras. Jangan malas. Jangan cuma bisanya bergantung sama orang tua, atau mengharapkan belas kasihan saudara. Di dunia ini, yang dihargai adalah mereka yang sukses dan punya uang, bukan mereka yang cuma bisa pasrah dengan nasib. Rian, yang berdiri di sebelahnya sambil memegang gelas wine, mengangguk setuju. Ia mengambil alih mikrofon sebentar. Betul kata istri saya. Kami bisa sukses begini karena kami cerdas memilih jalan hidup. Kami tidak mau seperti, adalah beberapa orang yang hidupnya jalan di tempat. Umur sudah tua tapi pencapaian nol besar. Maaf saja ya, di keluarga kami sangat selektif. Kami hanya bergaul dengan pemenang, bukan pecundang. Gelak tawa kecil terdengar dari beberapa tamu di meja depan yang merasa satu level dengan pengantin. Mereka mengangguk-angguk, membenarkan ucapan sombong itu tanpa tahu siapa sebenarnya yang disindir. Di sudut belakang, di samping tumpukan kantong sampah, Faisal meremas lututnya kuat-kuat. Setiap kata yang keluar dari mulut adik dan adik iparnya itu, bagaikan sembilu yang menyayat hatinya. Ia tahu betul sindiran itu ditujukan untuk siapa. Ia tahu Cika sedang menelanjanginya di depan umum tanpa menyebut nama. Mereka bicara soal kita, Dek. Lirih Faisal, suaranya serak menahan tangis. Mereka bilang aku pecundang. Rosna tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah panggung dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun, di balik ketenangannya, ia mencatat setiap kalimat itu baik-baik di dalam ingatannya. Cika kembali berbicara, kali ini suaranya lebih lantang. Oh ya, satu hal lagi yang bikin saya bangga banget malam ini. Kalian tahu kenapa kami bisa dapat slot di Grand Emerald ini dengan mudah? Itu karena saya adalah karyawan kesayangan Pak Aji, General Manager di grup perusahaan ini. Beliau sangat menghargai potensi saya. Beda ya, kalau orang punya value, pasti dihargai oleh atasan. Dan dengar-dengar, sambung Cika dengan mata berbinar, Pak Aji bakal datang sebentar lagi khusus untuk memberi selamat ke saya. Bayangkan, seorang Pak Aji yang super sibuk itu meluangkan waktu buat saya. Itu bukti kalau saya bukan orang sembarangan. Tepuk tangan kembali membahana. Para tamu berdecak kagum, membicarakan betapa hebatnya koneksi yang dimiliki Cika. Mendapat atensi dari petinggi Grand Emerald bukanlah hal yang mudah. Hebat ya Cika, puji seorang tamu di meja sebelah yang terdengar samar-samar sampai ke belakang. Pantesan sombong, emang punya backing kuat ternyata. Di pojok yang suram, Rosna tersenyum miring saat mendengar nama, Pak Aji, disebut-sebut dengan begitu bangganya oleh Cika. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas kecil, lalu mengetikkan sebuah pesan singkat. Aji, kamu di mana? Acaranya sudah mulai. Jangan sampai terlambat. Saya ingin lihat seberapa bangganya karyawan, kesayanganmu, itu. Hanya hitungan detik, balasan masuk ke ponsel Rosna. Siap, Bu. Saya sudah di lobi. Saya akan segera masuk. Rosna menutup ponselnya dan meletakkannya kembali ke meja dengan tenang. Ia menoleh pada Faisal yang masih menunduk sedih. Angkat kepalamu, Mas, ucap Rosna pelan namun penuh tenaga. Jangan menunduk. Kamu bukan pecundang. Sebentar lagi, mereka akan belajar arti kata value yang sesungguhnya.
Faisal menatap istrinya heran. Maksud kamu apa, Dek? Belum sempat Rosna menjawab, tiba-tiba suasana di pintu masuk ballroom berubah riuh. Beberapa petugas keamanan terlihat sibuk membukakan jalan. Dari layar besar di samping panggung, terlihat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi utama. Plat nomornya khusus, menandakan pemiliknya bukan orang biasa. Cika di atas panggung langsung histeris kegirangan. Ia menyenggol lengan Rian dengan antusias. Itu pasti Pak Aji. Itu mobilnya. Lihat, Mas, dia beneran datang. Seluruh mata tamu undangan kini beralih dari panggung ke arah pintu masuk utama. Keheningan menyelimuti ruangan, berganti dengan rasa penasaran yang membuncah. Siapa sebenarnya sosok Pak Aji yang dibangga-banggakan itu? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Rosna, dari tempat duduknya yang bau sampah, hanya menyandarkan punggungnya santai ke sandaran kursi besi yang keras. Pertunjukan yang ia nantikan akhirnya dimulai. Pintu ganda setinggi 4 meter yang berlapis ukiran emas di pintu masuk utama ballroom perlahan terbuka lebar. Suara dengung percakapan para tamu seketika meredup, tergantikan oleh keheningan penuh antisipasi. Semua leher memanjang, berusaha melihat siapa sosok penting yang kedatangannya, sampai membuat pengantin wanita begitu heboh. Seorang pria paruh baya dengan postur tegap melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang dipotong sempurna mengikuti bentuk tubuhnya, memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan sedikit uban di bagian pelipis yang justru menambah harismanya. Di belakangnya, 2 orang asisten berjalan tegap dengan membawa map dan tablet, sigap mengikuti setiap langkah bos mereka. Itu adalah Pak Aji, sosok yang namanya disegani di dunia perhotelan dan properti kota ini. Kehadirannya di sebuah acara pernikahan bukanlah hal yang remeh. Biasanya, ia hanya menghadiri acara pejabat tinggi atau kolega bisnis kelas kakap. Melihat kedatangan Pak Aji, Cika yang masih berdiri di atas pelaminan langsung menyambar mikrofon dari tangan MC yang kebingungan. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Ia merasa seolah-olah seluruh lampu sorot di ruangan itu hanya menyinari dirinya seorang. Hadirin sekalian, seru Cika dengan suara melengking penuh kebanggaan. Tolong berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tamu kehormatan kita, Bapak Aji Santoso, General Manager Grand Emerald Group sekaligus mentor terbaik saya. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Para tamu undangan berbisik-bisik kagum. Mereka tidak menyangka koneksi Cika sekuat itu. Ibu Darmi yang duduk di kursi VIP barisan depan langsung membusungkan dadanya, tersenyum lebar ke arah tamu-tamu lain di sekitarnya, seolah ingin berkata, "Lihat, anak saya memang hebat, bukan?" Rian, sang pengantin pria, juga tak mau kalah. Ia segera merapikan dasinya, memastikan penampilannya sempurna, lalu menggandeng tangan Cika untuk turun dari panggung pelaminan. Mereka berdua berjalan dengan langkah terburu-buru namun tetap berusaha terlihat anggun, ingin segera menyambut sang tamu agung di karpet merah. "Lihat, Mas," bisik Cika pada Rian sambil menuruni anak tangga pelaminan. "Pak Aji datang bawa asisten segala. Pasti dia mau kasih kado spesial atau malah promosi jabatan buat aku di depan semua orang. Kamu siap-siap ya, kita harus kelihatan akrab banget sama dia." Sementara itu, di sudut belakang yang suram dan berbau tak sedap, reaksi yang sangat berbeda terjadi. Faisal yang melihat sosok Pak Aji dari kejauhan merasa semakin kerdil. Tubuhnya menyusut di kursi besinya. Ia bahkan mencoba menggeser duduknya agar terhalang oleh pilar beton, takut keberadaannya yang kumuh akan terlihat oleh orang sepenting Pak Aji. "Dek?" bisik Faisal gemetar sambil menyenggol lengan Rosna pelan. "Itu Pak Aji beneran datang. Orang besar, Dek." Aura pejabatnya kerasa sampai sini. Faisal menelan ludah, matanya melirik cemas ke arah tumpukan sampah di sebelah mereka. Aduh, gawat kalau dia sampai lihat ke arah sini. Nanti dia jijik lihat ada tamu duduk di sebelah tempat sampah begini. Kita bisa diusir, Dek. Mending kita pulang saja yuk sekarang, lewat pintu dapur itu. Rosna menahan tangan suaminya yang hendak beranjak. Genggamannya hangat namun kuat, menyalurkan ketenangan yang anehnya membuat kepanikan Faisal sedikit mereda. Rosna tidak terlihat takut ataupun minder. Ia justru menatap sosok Pak Aji dengan pandangan menilai, seperti seorang guru yang sedang mengawasi muridnya masuk ke kelas.
Jangan kemana-mana, Mas, ucap Rosna tenang. Ia mengambil selembar tisu dan membersihkan sudut bibir Faisal dengan lembut. Duduk yang tegak. Rapikan kerah bajumu. Ingat kata-kataku tadi, kita bukan pecundang. Justru Pak Aji itu datang bukan untuk Cika. Ah, kamu ini ngelantur, Dek. Jelas-jelas Cika bilang itu bosnya. Bantah Faisal pelan, meski ia menurut untuk tetap duduk. Di tengah ruangan, Pak Aji terus melangkah masuk. Wajahnya tidak dihiasi senyum ramah tamah layaknya tamu undangan biasa. Ekspresinya datar, serius, dan matanya yang tajam bergerak cepat menyisir setiap sudut ballroom yang luas itu. Ia tidak tampak menikmati dekorasi mewah, ataupun musik yang megah. Ia tampak seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu, atau seseorang yang sangat penting. Para pelayan hotel yang berpapasan dengan Pak Aji langsung berhenti bekerja, menepi, dan membungkuk hormat dengan sangat sopan. Bahkan ada yang terlihat ketakutan. Hal ini semakin menegaskan betapa tingginya posisi pria itu di gedung ini. Cika dan Rian yang sudah sampai di ujung karpet merah kini, berdiri dengan pose siap menyambut. Cika sudah merentangkan kedua tangannya sedikit, bersiap untuk adegan jabat tangan hangat, atau bahkan pelukan persahabatan yang akan diabadikan oleh fotografer sewaannya. Dalam benaknya, foto dirinya bersalaman dengan Pak Aji akan menjadi pajangan paling bergengsi di ruang tamu rumah barunya nanti. Selamat datang, Pak Aji, seru Cika ketika jarak mereka tinggal beberapa meter lagi. Suaranya penuh dengan nada penjilat yang kental. Saya sungguh terharu Bapak menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk hadir di pesta sederhana saya ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Aji tidak memperlambat langkahnya. Tatapannya hanya sekilas melewati wajah Cika yang penuh harap, lalu kembali menyapu ruangan ke arah belakang. Seolah-olah Cika dan Rian hanyalah patung dekorasi yang tidak penting. Langkah kaki Pak Aji yang tegas terdengar berirama di lantai marmer, semakin mendekat, namun arah matanya bukan tertuju pada sang pengantin. Ia mencari titik buta di sudut ruangan, tempat yang seharusnya tidak layak diduduki oleh manusia. Jantung Cika berdegup kencang. Senyumnya mulai kaku. Pak, panggilnya lagi, sedikit lebih keras, mencoba menarik perhatian bosnya yang tampak terdistraksi itu. Suasana tegang mulai menjalari ruangan. Para tamu yang PK mulai menyadari ada yang tidak beres. Kenapa tamu VVIP itu tidak langsung menyalami pengantin? Kenapa wajahnya terlihat begitu serius dan khawatir? Di pojok sana, Rosna menyesap sisa air mineralnya dengan santai. Ia melirik jam tangannya sekilas. Tepat waktu, gumam Rosna pelan, nyaris tak terdengar. Momen yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan Cika itu berubah menjadi detik-detik paling canggung dalam hidupnya. Tangan kanannya yang sudah terulur manis di udara, siap untuk dijabat, ternyata hanya menangkap angin kosong. Pak Aji sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Pria itu berjalan melewati Cika dan Rian begitu saja, seolah-olah pasangan pengantin yang mengenakan busana super mewah di depannya itu tak kasat mata. Senyum lebar di wajah Cika membeku seketika. Matanya mengerjap-ngerjap bingung, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rian, yang berdiri di sebelahnya dengan tangan siap menyambut, juga tak kalah kagetnya. Ia menarik tangannya kembali dengan gerakan kikuk, lalu berpura-pura membenarkan letak kancing jasnya untuk menutupi rasa malu. Para tamu undangan yang berdiri di dekat karpet merah saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar lebih nyaring. Loh, kok pengantinnya dicuekin? Itu Pak Aji nggak lihat atau sengaja? Mungkin Pak Aji mau ke toilet dulu kali, kebelet. Wajah Cika memerah padam, panas menjalar hingga ke telinga. Ia tidak bisa membiarkan momen ini menghancurkan citranya. Dengan panik, ia berbalik badan dan setengah berlari mengejar langkah lebar Pak Aji yang sudah melewatinya beberapa meter. Pak Aji, Pak, tunggu sebentar. Panggil Cika dengan nada suara yang dipaksakan ceria, meski terdengar sedikit bergetar. Ia berusaha menyusul langkah bosnya itu, gaun besarnya yang merepotkan membuatnya hampir tersandung. Pak Aji berhenti sejenak, namun ia tidak menoleh pada Cika. Ia justru menoleh pada salah satu asisten di belakangnya. Di mana posisinya? Tanyanya singkat, suaranya terdengar tegas dan tidak sabaran. Asisten itu membuka tabletnya dengan cepat, lalu menunjuk ke arah sudut gelap di belakang ruangan. Berdasarkan laporan tim keamanan yang memantau CCTV, beliau diarahkan ke sektor D, Pak.
Area dekat loading dock dapur. Rahang Pak Aji mengeras. Ekspresinya yang tadi datar kini berubah menjadi campuran antara kaget dan marah. Ia kembali melangkah, kali ini lebih cepat, mengabaikan sapaan hormat dari beberapa tamu VIP lain yang mencoba mencari perhatiannya. Cika yang akhirnya berhasil menyusul, langsung memotong jalan Pak Aji. Ia berdiri tepat di depan pria itu sambil merentangkan sedikit tangannya, menghalangi jalan. "Aduh, Bapak mau kemana sih buru-buru banget?" tanya Cika sambil tertawa garing, berusaha mencairkan suasana. "Meja VIP yang sudah saya siapkan ada di sebelah sana, Pak. Di depan panggung, dekat sama ibu saya. Di sana makanannya paling enak, AC-nya dingin, dan pandangannya langsung ke pelaminan. Kalau ke arah sana itu..." Cika menunjuk ke arah belakang dengan wajah jijik, "Itu cuma area belakang, Pak. Dekat pintu dapur dan tempat sampah. Bau dan kotor. Bapak pasti salah jalan." Cika yakin sekali bosnya itu hanya tersesat. Mana mungkin seorang general manager hotel bintang 5 mau berjalan ke area kumuh di pestanya? Pasti Pak Aji bingung karena ballroom ini terlalu luas. "Mari, Pak, saya antar ke meja Bapak. Semua orang sudah menunggu Bapak lo," bujuk Cika sambil mencoba menyentuh lengan Pak Aji untuk menuntunnya. Namun, reaksi Pak Aji sungguh di luar dugaan. Ia menepis pelan tangan Cika, bukan dengan kasar, tapi dengan gerakan tegas yang menyeratkan penolakan mutlak. Matanya menatap Cika tajam, membuat nyali wanita itu sedikit menciut. "Minggir," ucap Pak Aji dingin. Satu kata itu cukup untuk membungkam mulut Cika yang terus nyerocos. Tanpa membuang waktu lagi, Pak Aji melangkah melewati Cika lagi, kali ini sedikit menabrak bahu Rian yang berdiri bengong menghalangi jalan. Pria itu berjalan lurus membelah kerumunan tamu, menuju ke satu titik yang dihindari semua orang malam itu. Ibu Darmi yang duduk di meja depan, melihat Pak Aji berjalan melewatinya. Ia sudah siap berdiri, menyangka Pak Aji akan menghampirinya sebagai ibunda pengantin. "Selamat malam, Pak A." Sapaan Ibu Darmi menggantung di udara, karena Pak Aji terus berjalan lurus, tanpa menoleh sedikit pun padanya. Ibu Darmi melongo, lalu menoleh ke belakang mengikuti arah jalan Pak Aji. "Loh, dia mau kemana? Itu kan arah..." Mata Ibu Darmi membelala ketika menyadari kemana arah langkah kaki pria terhormat itu tertuju. Jantungnya berdegup kencang. Jangan bilang dia mau melabrak Faisal karena bajunya jelek, batin Ibu Darmi panik. Sementara itu, di meja nomor 45, Faisal memucat. Ia melihat rombongan Pak Aji yang gagah itu berjalan lurus ke arah mejanya. Deh, gawat." Faisal meremas tangan Rosna dengan keringat dingin bercucuran. "Pak Aji kesini. Dia pasti marah kita duduk di sini. Dia pasti mau ngusir kita karena dikira pemulung yang nyasar masuk. Aduh, gimana ini? Kita lari aja yuk." Faisal sudah separuh berdiri, kakinya gemetar hebat. Ia merasa kiamat sudah dekat. Ia tidak sanggup membayangkan dipermalukan dan diusir di depan ratusan orang, apalagi di depan Cika dan ibunya. Tapi Rosna menahan tubuh suaminya agar tetap duduk. Wajah Rosna masih sama tenangnya seperti air danau, namun ada seulas senyum tipis yang kini terukir jelas di bibirnya. "Duduk, Mas," perintah Rosna lembut. "Dia tidak akan mengusir kita." Tapi tatapannya tajam banget. "Dek, itu asistennya juga bawa-bawa catatan, pasti itu surat pengusiran," panik Faisal. Pak Aji kini sudah berada 5 meter dari meja mereka. Bau sampah yang menyengat di area itu sama sekali tidak membuatnya menutup hidung atau melambat. Cika dan Rian berlari-lari kecil di belakang rombongan itu dengan wajah pucat pasi, takut bos mereka melihat pemandangan kotor di sudut pestanya. "Pak Aji, jangan ke situ. Di situ ada orang gila," teriak Cika nekat, mencoba berbohong demi menutupi rasa malunya karena menempatkan saudaranya di dekat sampah. Teriakan Cika itu membuat seluruh ruangan hening. Semua mata kini tertuju ke pojok belakang. Ke arah meja besi tua, tempat sampah yang menganga, dan sepasang suami istri yang duduk di sana. Pak Aji berhenti tepat di depan meja itu. Ia berdiri tegak menjulang di hadapan Rosna dan Faisal yang masih duduk. Napas Faisal tercekat di tenggorokan. Ia memejamkan mata, siap menerima bentakan atau hardikan. Namun, suara bentakan itu tidak pernah terdengar. Yang terdengar justru suara gesekan kain celana,
saat seseorang menekuk lututnya. Faisal membuka matanya perlahan dan ternganga. Di hadapannya, Pak Aji, sosok yang dipuja-puja Cika dan ditakuti seluruh karyawan hotel, sedang membungkukkan badannya dalam-dalam, membentuk sudut 90 derajat yang sempurna ke arah istrinya, Rosna. Waktu seakan berhenti berputar di dalam Grand Emerald Ballroom. Ratusan pasang mata menatap tak percaya pada pemandangan di sudut ruangan yang remang-remang itu. Musik orkestra yang megah perlahan memudar, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Hanya suara dengung pendingin ruangan dan detak jantung yang berpacu cepat yang mengisi keheningan. Pak Aji, pria yang baru saja dielu-elukan sebagai tamu paling terhormat, masih mempertahankan posisi membungkuknya di hadapan Rosna. Punggungnya lurus, kepalanya tertunduk dalam, sebuah gestur penghormatan yang biasanya hanya diberikan seorang abdi kepada rajanya. "Selamat malam, Bu Rosna." Suara Pak Aji terdengar bergetar, memecah keheningan. Nada suaranya syarat dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. "Mohon ampun, saya sungguh tidak tahu Ibu akan hadir malam ini. Seharusnya saya menyambut Ibu di lobi utama sejak tadi." Faisal yang duduk di sebelah Rosna melongo. Mulutnya terbuka lebar, matanya membulat sempurna. Ia menatap Pak Aji, lalu menatap istrinya, lalu kembali menatap Pak Aji. Otaknya yang sederhana kesulitan memproses situasi ini. Kenapa bos besar ini memanggil istrinya dengan sebutan Bu, yang begitu takzim? Dan kenapa dia minta ampun? Pak Aji. Faisal memberanikan diri bersuara, tangannya gemetar hendak menyentuh bahu pria itu agar bangun. Bapak sepertinya salah orang. Ini istri saya, Rosna. Kami cuma tamu biasa. Kami duduk di dekat sampah. Pak, Bapak jangan membungkuk begini, nanti jas Bapak kotor kena debu. Mendengar suara Faisal, Pak Aji perlahan menegakkan tubuhnya. Namun, ia tidak menatap Faisal dengan pandangan meremehkan seperti yang dilakukan Cika. Justru, Pak Aji menatap Faisal dengan sorot mata penuh hormat, lalu mengangguk sopan. "Saya tahu betul siapa yang ada di hadapan saya, Pak Faisal," jawab Pak Aji tegas namun santun. Kemudian ia kembali menatap Rosna yang masih duduk tenang dengan kaki menyilang anggun. "Bu Rosna, apakah Ibu baik-baik saja?" Rosna tersenyum tipis, sangat tipis. Ia tidak tampak kaget ataupun canggung menerima penghormatan setinggi itu. Seolah-olah, ia memang sudah terbiasa diperlakukan layaknya ratu. "Saya baik-baik saja, Aji. Hanya sedikit terganggu dengan aroma di sini," jawab Rosna pelan, matanya melirik tumpukan kantong plastik hitam di sebelahnya. "Tapi sepertinya adik ipar saya berpikir tempat ini yang paling pantas untuk saya." Wajah Pak Aji seketika berubah merah padam. Urat-urat di lehernya menegang. Ia baru menyadari sepenuhnya di mana bos besarnya itu didudukan. Bau busuk sisa makanan, lantai yang agak lengket, dan letaknya yang tersembunyi di balik pilar. Ini bukan sekadar penghinaan, ini adalah penistaan bagi sosok yang memegang kekuasaan tertinggi di grup perusahaan tempatnya bekerja. "Ini gila," desis Pak Aji, suaranya mengerikan. Ia berbalik badan dengan gerakan kasar, matanya menyapu ruangan mencari seseorang. "Siapa yang bertanggung jawab atas pengaturan meja ini? Siapa yang berani menaruh tamu VVIP di area pembuangan limbah?" Teriakan Pak Aji menggema ke seluruh penjuru ruangan. Para pelayan menunduk ketakutan. Manajer operasional WO yang berdiri di kejauhan tampak gemetar lututnya. Saat itulah Cika, dengan napas terengah-engah karena berlari menyusul, akhirnya tiba di meja nomor 45 itu. Di belakangnya, Ibu Darmi dan Rian mengekor dengan wajah bingung bercampur panik. "Pak Aji, Bapak ngapain sih hormat-hormat sama dia?" seru Cika histeris, suaranya melengking tinggi saking frustrasinya. Ia tidak terima momen kemenangannya dirusak oleh adegan konyol ini. Dia itu cuma Rosna. "Pak, kakak ipar saya yang miskin. Dia nggak punya apa-apa. Suaminya pengangguran. Bapak pasti dipelet atau salah lihat." Cika menunjuk wajah Rosna dengan telunjuknya yang berkuku panjang. "Heh, Rosna. Kamu apakan bos saya? Kamu ngaku-ngaku apa sama Pak Aji sampai dia bingung begini?" "Cukup," bentak Pak Aji. Suaranya begitu keras, hingga membuat Cika tersentak mundur selangkah. Pak Aji menatap Cika dengan pandangan jijik,
Seolah Cikalah sampah yang sebenarnya di ruangan itu. Tutup mulutmu. Kamu tidak sadar dengan siapa kamu bicara. Sadar dong, Pak. Bantah Cika ngotot, air mata kemarahan mulai menggenang di matanya. Saya bicara sama saudara saya yang gak tahu diri. Bapak itu tamu agung saya, harusnya duduk di depan, bukan di sini sama gembel. Ibu Darmi ikut maju, mencoba menengahi namun dengan membela anaknya. Iya Pak Aji, benar kata Cika. Mungkin Bapak kasihan lihat mereka duduk di sini, tapi itu memang tempat yang cocok buat mereka. Mereka nggak level sama Bapak. Ayo Pak, kita pindah ke depan saja. Jangan bikin keributan di sini, malu dilihat orang. Mendengar ucapan Ibu Darmi, Rosna perlahan berdiri dari kursinya. Bunyi gesekan kaki kursi besi dengan lantai terdengar nyaring di tengah keheningan. Rosna berdiri tegak. Tingginya memang tidak seberapa, tapi aura yang memancar darinya saat itu membuat siapapun yang melihatnya merasa segan. Rosna menatap mertuanya, lalu beralih ke Cika. Tatapannya dingin menusuk tulang. Kalian bilang saya gembel? Kalian bilang saya tidak level duduk di depan? Tanya Rosna pelan, tapi intonasinya begitu tajam. Cika mendengus. Ya emang fakta. Lihat bajumu, lihat suamimu. Kalau bukan karena belas kasihan aku, kalian gak bakal bisa masuk gedung mewah ini. Pak Aji tertawa. Tawa yang kering dan penuh sarkasme. Ia menggelengkan kepalanya tak percaya. Gedung mewah ini? Ulang Pak Aji sambil menatap Cika tajam. Kamu pikir gedung ini bisa berdiri karena siapa? Kamu pikir kamu bisa kerja di perusahaan ini karena siapa? Cika mengerutkan kening, bingung dengan arah pembicaraan bosnya. Maksud Bapak apa? Ya karena investor lah, karena pemilik saham. Dan kamu tahu siapa pemilik saham terbesarnya? Potong Pak Aji cepat. Jantung semua orang berdegup kencang menunggu kelanjutan kalimat itu. Cika terdiam, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Rian di sebelahnya sudah mulai berkeringat dingin, insting bisnisnya mencium bahaya besar. Pak Aji mundur selangkah, lalu kembali merentangkan tangannya ke arah Rosna dengan sikap memperkenalkan. Asal kamu tahu, Cika, orang yang kamu sebut gembel, orang yang kamu dudukan di samping sampah ini, beliau adalah Ibu Rosna, pemilik tunggal Grand Emerald Group, pemilik gedung tempat kamu berdiri sekarang, dan pemilik perusahaan tempat kamu mencari nafkah selama ini. Kalimat itu meledak bagaikan bom atom di tengah ruangan. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada yang berani bernapas. Mata Cika membelalak sampai nyaris keluar. Rahangnya jatuh. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Kakinya terasa lemas seketika. Ibu Darmi terhuyung ke belakang. Untunglah Rian sigap menahan tubuh mertuanya itu agar tidak ambruk. Rian sendiri menatap Rosna dengan tatapan horor, seolah melihat hantu. Faisal menatap istrinya dengan mulut menganga tak percaya. Dek, apa benar kata Pak Aji? Kak, kamu pemilik hotel ini. Rosna menoleh pada suaminya, tatapan dinginnya berubah hangat seketika. Ia tersenyum lembut. Maaf ya Mas, aku baru cerita sekarang. Aku cuma mau tahu, seberapa tulus keluarga ini menerima kita saat kita terlihat tidak punya apa-apa. Rosna kemudian kembali menatap Cika yang masih mematung sok. Senyum hangat itu lenyap, berganti dengan senyum kemenangan yang mematikan. Jadi, Cika, masih merasa gedung ini milikmu karena koneksi hebatmu? Tanya Rosna santai sambil menepuk pelan pundak adik iparnya yang kaku. Sayang sekali, koneksi hebat yang kamu banggakan itu ternyata adalah sampah yang kamu buang di pojok ruangan. Gema pengakuan Pak Aji barusan seolah meruntuhkan langit-langit Grand Emerald Ballroom malam itu. Bisik-bisik para tamu undangan yang tadinya samar, kini berubah menjadi dengungan keras, seperti suara lebah yang sarangnya diganggu. Ratusan kamera ponsel yang tadinya merekam keindahan pelaminan, kini serentak berbalik arah, menyorot ke sudut remang-remang di meja nomor 45. Momen dramatis itu terekam jelas dan mulai menyebar di media sosial secara real time. Bohong. Ini pasti bohong. Jerit Cika histeris, memecah keriuhan itu. Tangannya gemetar menunjuk wajah Rosna. Bapak pasti bercanda, kan? Atau perempuan licik ini membayar Bapak untuk bikin drama biar pestaku hancur? Iya kan? Cika tertawa sumbang,
matanya liar mencari dukungan. Dengar semuanya. Jangan percaya. Rosna ini cuma ibu rumah tangga biasa. Kerjanya di rumah, nggak pernah ke kantor. Suaminya saja serabutan. Mana mungkin dia punya hotel semewah ini? Ini lelucon paling gila yang pernah aku dengar. Pak Aji menatap Cika dengan pandangan iba bercampur marah. Ia memberi isyarat tangan kepada salah satu asistennya. Asisten itu dengan sigap menyerahkan sebuah map tebal berwarna biru tua yang selalu dibawanya. Kamu butuh bukti, Cika? Tanya Pak Aji dingin. Pak Aji membuka map itu dan mengeluarkan selembar dokumen legal dengan kop surat resmi perusahaan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menyodorkannya tepat di depan wajah Rian, suami Cika, yang sedari tadi dia mematung karena ketakutan. Rian, kamu lulusan hukum bisnis, kan? Coba kamu baca ini. Ini adalah akta perubahan susunan pemegang saham terbaru perusahaan kita. Bacakan nama siapa yang tertulis sebagai komisaris utama dan pemegang saham mayoritas sebesar 85%. Tangan Rian gemetar hebat saat menerima kertas itu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Matanya memindai dokumen itu dengan cepat, berharap ini semua palsu. Namun, di baris paling atas, tertulis jelas sebuah nama dengan tinta hitam tebal. Rosnawati Adiningrat. Gumam Rian terbata-bata. Lututnya seketika lemas. Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang jatuh ke lantai. Apa? Siapa? Tanya Cika, menyambar kertas itu dari lantai dengan kasar. Matanya membelalak membaca nama lengkap kakak iparnya di sana. Adiningrat? Cika menoleh kaku ke arah Rosna. Sejak kapan nama belakangmu ada Adiningratnya? Kamu kan cuma Rosna anak kampung. Rosna tersenyum tipis, melangkah maju satu langkah mendekati adik iparnya. Nama itu adalah nama ayah kandung saya, Cika. Ayah yang mewariskan seluruh aset ini sebelum beliau meninggal. Saya sengaja tidak pernah menggunakan nama belakang itu di depan kalian, karena saya ingin tahu, apakah kalian menghargai saya sebagai Rosna, atau hanya akan menghargai saya jika ada embel-embel Adiningrat di belakangnya. Rosna menghela napas panjang, menatap sekeliling ruangan yang kini hening mencekam. Ternyata dugaan saya benar. Tanpa gelar dan harta, di mata kalian, saya hanyalah sampah yang pantas dibuang di pojok ruangan. Kalimat itu menampar telak harga diri keluarga Cika. Ibu Darmi, yang sedari tadi pingsan-pingsanan, tiba-tiba sembuh seketika. Otak oportunisnya bekerja cepat. Jika menantunya yang dihina itu ternyata konglomerat, maka nasibnya sebagai ibu mertua akan terjamin 7 turunan. Dengan gerakan secepat kilat, Ibu Darmi menerobos maju, mendorong Cika ke samping hingga putrinya itu terhuyung. Wajah masam Ibu Darmi berubah 180 derajat menjadi wajah paling manis yang pernah dilihat orang. Ya ampun, Rosna, nak? Seru Ibu Darmi sambil merentangkan tangan hendak memeluk Rosna. Suaranya dibuat bergetar haru. Ibu sudah menduga dari dulu. Aura kamu itu beda. Ibu tuh sebenarnya tadi cuma menguji kesabaran kamu, nak. Ibu mau lihat, mantu ibu ini kuat mental apa enggak. Ternyata kamu lulus ujian ibu. Sini peluk ibu, sayang. Faisal yang melihat tingkah ibunya itu, hanya bisa memalingkan muka karena malu. Ia tahu betul tabiat ibunya. Namun, sebelum tangan Ibu Darmi menyentuh pundak Rosna, Pak Aji dengan sigap pasang badan. Ia merentangkan tangannya, menghalangi Ibu Darmi mendekat. Maaf, Bu. Tolong jaga jarak, tegas Pak Aji. Bu Rosna tidak suka disentuh oleh orang yang baru saja menyebutnya, bikin malu keluarga. Ibu Darmi ternganga. Loh, saya ini mertuanya. Saya ibunya Faisal. Hak saya dong memeluk menantu saya. Rosna menyentuh lengan Pak Aji pelan, memberi kode agar ia yang bicara. Rosna menatap mertuanya datar. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya kekecewaan yang sudah membeku. Ibu. Panggil Rosna pelan. Simpan sandiwara ibu. Tadi ibu bilang saya merusak pemandangan. Ibu bilang saya tidak boleh pindah dari tempat sampah ini. Saya anak yang penurut, Bu. Jadi, saya akan tetap berdiri di sini, di tempat yang menurut ibu paling pantas buat saya. Rosna kemudian beralih menatap Faisal yang masih tampak syok. Ia meraih tangan suaminya yang dingin.
Mas, maafkan aku menyembunyikan ini darimu selama 5 tahun pernikahan kita, ucap Rosna lembut, sorot matanya penuh kasih. Dulu, saat kita bertemu, banyak pria mendekatiku hanya karena tahu siapa ayahku. Hanya kamu, Mas, hanya kamu yang datang membawakan martabak manis dan melamarku saat motormu mogok. Kamu mencintaiku saat aku terlihat tidak punya apa-apa. Itu harta yang tidak bisa dibeli dengan semua hotel ini. Mata Faisal berkaca-kaca. Ia tidak peduli soal hotel atau uang. Ia hanya lega karena istrinya ternyata bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Faisal tercekat, tidak sanggup berkata-kata, hanya membalas genggaman tangan istrinya erat-erat. Pemandangan romantis di tengah ketegangan itu membuat para tamu wanita terharu. Namun, momen itu dirusak kembali oleh Chika. Wanita itu belum mau menyerah. Egonya terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan. Halah, drama, teriak Chika, meski suaranya mulai terdengar putus asa. Oke, kalau memang ini hotel kamu, terus kenapa? Kamu mau pamer? Ingat ya Rosna, meskipun kamu yang punya gedung, malam ini aku penyewanya. Aku klien. Pembeli adalah raja. Kamu nggak berhak mengacaukan pestaku. Aku sudah bayar, maksudku, aku sudah dapat izin pakai gedung ini. Rosna menatap Chika dengan alis terangkat sebelah. Oh, benar juga. Kamu penyewa malam ini. Rosna menoleh pada Pak Aji. Pak Aji, tolong konfirmasi. Apakah ada bukti pembayaran sewa gedung untuk acara malam ini atas nama Chika atau Rian? Pak Aji tersenyum miring, membuka kembali map birunya. Nihil, Bu. Sesuai instruksi Chika kepada staf marketing kami bulan lalu, dia meminta fasilitas full komplementari alias gratis 100% atas dasar hubungan kekeluargaan dengan manajemen. Dia bilang dia kerabat dekat pemilik, jadi tidak perlu bayar sepeser pun. Suara Pak Aji terdengar jelas melalui mikrofon nirkabel yang entah sejak kapan ia pegang. Para tamu undangan langsung riuh kembali. Gratisan? Ya ampun. Gayanya selangit ternyata pestanya gratisan. Malu banget, sumpah. Wajah Chika yang sudah pucat kini berubah menjadi ungu saking malunya. Rian menunduk dalam-dalam, ingin rasanya ia tenggelam ke dalam lantai marmer saat itu juga. Rosna mengangguk paham. Jadi, pestanya gratis karena mengaku kerabat pemilik? Chika, bukannya tadi kamu bilang saya bukan keluargamu? Kamu bilang saya orang asing yang bikin malu? Rosna melipat kedua tangannya di dada. Wajahnya mengeras. Kalau begitu, fasilitas, kekeluargaan, itu gugur detik ini juga. Suasana di dalam Grand Emerald Ballroom berubah menjadi ruang sidang raksasa. Ratusan pasang mata menatap Chika dan Rian dengan tatapan mencemooh. Kata, gratisan, yang baru saja diucapkan Pak Aji berdengung menyakitkan di telinga pasangan pengantin itu, meruntuhkan seluruh citra kesuksesan yang susah payah mereka bangun selama ini. Rosna masih berdiri tenang di posisinya, namun kini ia memegang kendali penuh atas situasi. Ia menoleh perlahan pada Pak Aji, memberikan instruksi dengan suara yang tenang namun terdengar sangat otoriter. Pak Aji, panggil Rosna. Karena Chika sendiri yang menegaskan di depan ratusan saksi bahwa saya dan suami saya bukanlah keluarga yang layak duduk di meja kehormatan, maka saya menghormati keputusannya. Artinya, secara de facto, tidak ada hubungan keluarga yang bisa dijadikan dasar pemberian diskon atau fasilitas gratis malam ini. Betul sekali, Bu, jawab Pak Aji tegas, sambil mengeluarkan kalkulator digital dari saku jasnya. Rosna mengangguk. Kalau begitu, perlakukan acara ini sebagaimana mestinya acara komersial biasa. Cabut semua fasilitas gratisnya. Hitung ulang semua biaya sewa gedung Prime Hall, catering untuk 500 peks kelas VIP, dekorasi fresh flower impor, sound system, dan biaya layanan lainnya dengan tarif normal. Tarif weekend. Siap, Bu. Pak Aji mengetuk-ngetuk layar kalkulatornya dengan cepat. Wajah Rian semakin pucat. Ia tahu betul berapa harga sewa normal ballroom termewah di kota ini. Hartanya tidak akan cukup untuk menutupi biaya mendadak itu. Tunggu dulu, teriak Chika panik. Ia berlari kecil mendekati Rosna, namun tertahan oleh dua petugas keamanan yang kini berdiri sigap melindungi Rosna. Mbak Rosna, Mbak nggak bisa gitu dong. Ini kan hari bahagiaku.
Masa Mbak tega ngerusak pestaku cuma gara-gara masalah sepele kursi? Masalah sepele? Rosna tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris. Cika, kamu menaruh kakak kandungmu sendiri di samping sampah. Kamu menghina suamiku di depan umum. Dan sekarang kamu bilang itu sepele. Rosna menatap tajam manik mata adik iparnya. Ini bukan soal kursi, Cika. Ini soal adab. Dan pelajaran tentang adab itu, harganya mahal. Pak Aji berdehem, memotong drama itu dengan sebuah angka. Mohon perhatian. Berdasarkan perhitungan tarif normal weekend dan tambahan biaya overtime kru yang sudah bekerja sejak pagi, total tagihan yang harus dibayarkan untuk acara malam ini adalah... Pak Aji mengangkat kalkulatornya agar bisa dilihat. 585 juta rupiah. Belum termasuk pajak dan servis 21%. Apa? Pekik Ibu Darmi, matanya melotot nyaris keluar. 500 miliar lebih? Kalian gila? Dari mana kami dapat uang sebanyak itu sekarang? Itu urusan kalian, jawab Pak Aji dingin. Sesuai prosedur hotel, untuk penyewa umum tanpa privilege pemilik, pembayaran harus lunas sebelum acara selesai. Jika tidak, kami berhak menahan penanggung jawab acara dan melaporkannya ke pihak berwajib atas tuduhan penipuan jasa. Rian seketika lemas dan jatuh terduduk di lantai. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. 500 juta. Habis aku. Habis. Gumamnya putus asa. Cika yang melihat suaminya ambruk bukannya menolong, malah semakin histeris menyerang Rosna. Mbak Rosna jahat. Iblis. Mentang-mentang kaya sekarang mau nindas keluarga sendiri. Lihat Mas Rian sampai kayak gitu. Mbak mau bunuh dia? Faisal, yang sedari tadi diam, akhirnya melangkah maju. Ia berdiri tegap di depan istrinya, menjadi tameng bagi Rosna. Wajah Faisal yang biasanya lembut dan penuh kesabaran, kini memancarkan kemarahan yang tertahan. Cukup, Cika, bentak Faisal. Suaranya menggelegar, membuat Cika terlonjak kaget. Seumur hidup, baru kali ini ia mendengar kakaknya membentak sekeras itu. Jangan sebut istrimu, Mbak jahat. Yang jahat itu kamu. Tunjuk Faisal tepat ke wajah adiknya. Kamu yang memulai semua ini. Kamu yang sombong. Kamu yang merendahkan kami. Sekarang, saat kamu diminta tanggung jawab, kamu malah playing victim? Dua salah sedikit. Faisal menarik napas panjang, lalu menatap ibunya, Ibu Darmi, yang kini menangis meraung-raung di lantai sambil memukuli karpet. Dan ibu. Suara Faisal melirih, penuh kepedihan. Ibu yang mengajarkan kami bahwa uang adalah segalanya. Ibu yang selalu membanding-bandingkan aku dengan Cika. Sekarang, ibu lihat sendiri akibatnya. Uang yang ibu dewa-dewakan itu, sekarang justru yang mencekik leher anak kesayangan ibu. Rosna menyentuh punggung suaminya, menguatkan. Ia tahu betapa beratnya bagi Faisal untuk melawan keluarganya sendiri. Tapi ini harus dilakukan. Pak Aji, ucap Rosna kembali mengambil alih. Ya, Bu. Selain tagihan sewa gedung, tolong tambahkan 1 poin lagi dalam invoice tersebut, kata Rosna sambil menatap sekeliling ballroom yang penuh dengan sisa makanan dan dekorasi yang mulai berantakan. Denda khusus untuk pelanggaran sanitasi dan etika, lanjut Rosna tegas. Karena pihak penyewa dengan sengaja menempatkan tamu undangan di area sterilisasi pembuangan limbah, B3, yang melanggar standar operasional hotel bintang 5. Denda sebesar 50 juta rupiah. Siap, laksanakan, jawab Pak Aji tanpa ragu. Dan satu hal lagi, tambah Rosna, kali ini suaranya terdengar final. Mulai besok pagi, terbitkan surat pemutusan hubungan kerja untuk saudari Cika. Saya tidak bisa membiarkan karyawan dengan attitude buruk bekerja di perusahaan saya, apalagi melayani tamu. Bagaimana dia bisa melayani tamu dengan baik, kalau melayani keluarganya sendiri saja dia tidak becus? Cika menjerit histeris mendengar vonis itu. Dipecat? Jangan Embal. Jangan. Itu karirku. Aku sudah kerja 3 tahun di sana. Mbak nggak bisa pecat aku sembarangan. Saya pemiliknya, Cika. Saya bisa, jawab Rosna singkat dan dingin. Anggap saja ini kado pernikahan dariku. Kado berupa waktu luang yang banyak, supaya kamu bisa belajar lagi caranya menghargai orang lain.
Cika menangis meraung-raung, bersimpuh di kaki Rosna, mencoba memegang ujung gaunnya. Mbak, maafin Cika, Mbak. Cika hilaf. Jangan pecat Cika. Jangan suruh bayar gedung. Cika janji bakal baik sama Mbak dan Mas Faisal. Cika janji. Rosna memundurkan langkahnya, menghindari sentuhan tangan Cika. Ia memandang adik iparnya itu tanpa rasa iba sedikitpun. Hatinya sudah terlalu sering disakiti, dan malam ini adalah batas akhirnya. Simpan air matamu, Cika. Sudah terlambat, ujar Rosna pelan. Ia menoleh ke arah petugas keamanan. Tolong amankan area ini. Pastikan tagihan sampai ke tangan pengantin pria. Rosna kemudian menggandeng tangan Faisal. Ayo, Mas. Kita pergi dari sini. Aku lapar, kita cari makan di warung pecel lele langgananmu saja. Di sana tempatnya sederhana, tapi setidaknya tidak ada sampah yang bisa bicara. Faisal mengangguk mantap, menghapus air mata di sudut matanya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, ke arah ibu dan adiknya yang kini hancur lebur dalam penyesalan dan utang yang menumpuk. Ia melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak, menggenggam erat tangan wanita hebat yang ternyata adalah penyelamat harga dirinya. Kepergian Rosna dan Faisal meninggalkan jejak kehancuran yang nyata di Grand Emerald Ballroom. Punggung mereka yang menjauh seakan membawa serta sisa-sisa harga diri keluarga Cika yang kini berserakan di lantai. Pintu besar ballroom tertutup perlahan, namun drama di dalamnya justru baru mencapai puncaknya. Rian, yang selama ini selalu berusaha menjaga citra sebagai pengusaha muda sukses nan elegan, kini kehilangan kendalinya. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia menatap nanar pada lembaran invoice sementara yang baru saja diserahkan oleh staf keuangan hotel. Angka 635 juta rupiah, termasuk pajak dan denda, tertera jelas di sana, seolah mengejek ketidakmampuannya. Ini semua gara-gara kamu, Cika? Teriak Rian meledak, suaranya menggema memantul di dinding-dinding ruangan yang kini terasa mencekam. Ia membanting kertas tagihan itu tepat ke wajah istrinya yang masih bersimpuh di lantai. Cika tersentak, air matanya melunturkan maskara mahalnya, hingga wajahnya tampak berantakan seperti badut yang sedih. Mas Rian, kok kamu bentak aku? Kita harus cari jalan keluar bareng-bareng. Mas, kamu kan suami aku. Suami? Potong Rian dengan tawa sinis yang mengerikan. Aku nikahin kamu karena aku pikir kamu wanita karir yang cerdas. Aku pikir kamu punya koneksi kuat sama pemilik Grand Emerald, seperti yang selalu kamu pamerkan. Ternyata apa? Kamu cuma karyawan biasa yang sombong, dan sekarang kamu malah dipecat. Kamu pengangguran, Cika. Pengangguran dengan utang 500 miliar. Mas, jangan gitu. Isak Cika, mencoba meraih kaki suaminya. Kan kamu juga pengusaha, Mas. Uang segitu pasti ada kan di tabungan kamu? Bayarin dulu, Mas. Nanti Cika ganti kalau udah kerja lagi. Rian menepis tangan Cika kasar, hingga wanita itu terjerembab. Rahasia yang selama ini Rian simpan rapat-rapat akhirnya terbongkar, karena tekanan mental yang luar biasa. Tabungan? Hah? Rian menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Asal kamu tahu ya, bisnisku itu lagi kolaps. Aku pinjam uang sana-sini buat modal nikah mewah ini, karena kamu minta pesta di Hotel Bintang 5. Aku pikir setelah nikah, karirmu makin bagus, kita bisa bayar cicilan bareng. Tapi kamu malah bikin ulah sama pemilik aslinya. Kamu hancurkan semuanya. Ibu Darmi yang mendengar pengakuan menantunya itu seketika lemas. Kakinya gemetar, ia harus berpegangan pada pinggiran meja catering agar tidak jatuh. Ah, apa? Jadi kamu gak kaya raya? Rian? Kamu banyak utang? Rian menoleh pada ibu mertuanya dengan tatapan nyalang. Gak usah sok kaget. Bu, ini juga salah ibu. Ibu yang selalu ngomporin Cika buat jadi gila hormat. Ibu yang ajarin dia buat ngerendahin orang lain. Lihat hasilnya sekarang. Anak kesayangan ibu jadi pengangguran, dan saya terancam di penjara kalau nggak bayar malam ini juga. Para tamu undangan yang belum pulang menonton pertengkaran itu dengan tatapan ngeri sekaligus puas. Bisik-bisik tetangga yang dulu memuji Cika, kini berubah menjadi cemoohan pedas. Duh, ternyata orang kaya baru, OKB, palsu dua-duanya. Makanya jangan sombong.
Kena batunya kan sekarang. Kasihannya, baru nikah sejam udah mau cerai kayaknya. Sementara itu, Pak Aji masih berdiri tegak di sana bersama tim keamanan hotel. Wajahnya datar, profesional, namun tegas. Ia tidak peduli dengan drama rumah tangga di depannya. Baginya, instruksi Bu Rosna adalah hukum. Bapak Rian, Ibu Cika, sela Pak Aji dingin. Saya tidak punya waktu seharian menunggu kalian bertengkar. Silakan selesaikan pembayaran sekarang. Jika tidak, sesuai prosedur, kami akan menahan KTP dan aset kendaraan yang kalian bawa sebagai jaminan sementara, dan polisi akan segera kami hubungi untuk proses hukum. Jangan lapor polisi, Pak. Tolong, jerit Cika histeris. Ia merangkak mendekati Pak Aji. Saya mohon, Pak. Saya janji bakal bayar. Potong gaji saya, maksud saya pesangon saya. Ada kan pesangonnya? Pak Aji tersenyum tipis. Anda dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat terhadap pemilik perusahaan. Tidak ada pesangon sepeser pun, Bu Cika. Silakan kemasi barang-barang Anda dari kantor besok, diawasi oleh security. Dunia Cika runtuh seketika. Benar-benar gelap. Di sisi lain kota, suasana yang sangat kontras terjadi di dalam sebuah mobil sedan hitam mewah yang melaju membelah jalanan malam. Di kursi penumpang belakang yang empuk dan harum aromaterapi lavender, Faisal duduk diam menatap istrinya. Rosna sedang sibuk membalas beberapa pesan di ponselnya, lalu meletakkannya kembali ke dalam tas. Ia menoleh, mendapati suaminya sedang menatapnya lekat-lekat. Kenapa, Mas? Masih kaget? Tanya Rosna lembut, senyum manisnya kembali seperti Rosna yang biasa, istri sederhana yang Faisal kenal. Faisal menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan sambil tersenyum kagum. Aku masih rasanya kayak mimpi, Dek. Ternyata wanita yang tiap pagi buatin aku kopi, yang sabar nemenin aku cari kerjaan, yang gak pernah ngeluh walau kita makan tahu tempe, ternyata pemilik separuh kota ini. Faisal meraih tangan Rosna, mengelus punggung tangan itu dengan jempolnya yang kasar. Dek, kenapa kamu milih aku? Padahal kamu bisa dapat laki-laki yang jauh lebih hebat, lebih kaya, yang setara sama kamu. Bukan laki-laki yang cuma bisa diem saat istrinya dihina di samping tong sampah. Rosna mengubah posisi duduknya, menghadap sepenuhnya ke arah suaminya. Ia menatap mata Faisal dalam-dalam. Mas, kamu ingat waktu ayahku sakit keras dulu? Waktu itu belum ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Semua teman-teman sosialitaku menjauh karena aku sibuk merawat ayah dan gak sempat bergaul. Cuma kamu, Mas, cuma kamu tetangga baru yang rajin bawain bubur buat ayah, yang mau bantu angkat tabung oksigen tengah malam, padahal kamu sendiri baru pulang kerja capek. Mata Rosna berkaca-kaca mengingat masa lalu itu. Ayah pernah bilang sebelum meninggal, Ros, cari suami itu bukan yang dompetnya tebal, tapi yang hatinya luas. Harta bisa dicari, tapi ketulusan itu langka. Dan malam ini, Mas, kamu membuktikan itu lagi. Saat semua orang menghina kita, kamu gak peduli sama dirimu sendiri. Kamu cuma peduli sama perasaanku. Kamu marah bukan karena gengsimu terluka, tapi karena istrimu disakiti. Itu lebih berharga dari semua hotel yang aku punya. Faisal terharu, setitik air mata lolos dari sudut matanya. Ia menarik Rosna ke dalam pelukannya. Pelukan hangat yang menenangkan, jauh lebih mewah dari ballroom hotel manapun. Terima kasih, Dek. Terima kasih sudah percaya sama aku, bisik Faisal. Mobil mewah itu perlahan menepi dan berhenti. Bukan di restoran bintang 5, melainkan di depan sebuah warung tenda pecel lele pinggir jalan yang ramai asap pembakaran. Sopir pribadi Rosna, yang ternyata sudah disiapkan Pak Aji sejak tadi, turun dan membukakan pintu dengan hormat. Sudah sampai, Bu Rosna, Pak Faisal, ucap sopir itu sopan. Rosna tersenyum lebar. Yuk, Mas. Aku udah lapar banget. Tadi di gedung cuma nyium bau sampah. Sekarang aku mau nyium bau sambal terasi kesukaanmu. Faisal tertawa lepas. Beban di pundaknya seolah hilang tak berbekas. Ia turun dari mobil, menggandeng tangan istrinya dengan bangga. Di belakang mereka, Grand Emerald Hotel berdiri megah di kejauhan, menjadi saksi bisu karma yang sedang bekerja melumat kesombongan adik dan ibunya. Namun bagi Faisal dan Rosna, malam ini adalah awal baru yang sesungguhnya.
Rosna melirik sekilas ke arah ponselnya yang bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari Pak Aji. Bu, Rian dan Cika sedang bertengkar hebat soal pembagian utang. Mobil Rian disita sebagai jaminan. Ibu Darmi pingsan, lagi, karena syok harus pulang naik taksi online. Instruksi selanjutnya? Rosna tersenyum miring, lalu mematikan ponselnya. Biarlah mereka menikmati hidangan, penyesalan, malam ini. Ia punya urusan yang lebih penting, makan malam romantis dengan lele goreng bersama suami tercinta. 6 bulan telah berlalu sejak malam, neraka, di Grand Emerald Ballroom itu. Waktu seakan berputar dengan cepat, membalikan nasib setiap orang yang terlibat di dalamnya dengan cara yang sangat presisi. Pagi ini, sinar matahari menembus kaca jendela ruang kerja di lantai paling atas gedung Emerald Tower. Rosna duduk di kursi kebesarannya, menandatangani beberapa berkas persetujuan ekspansi hotel ke Bali. Di seberang meja, Faisal duduk dengan setelan jas rapi yang pas di badan. Wajahnya kini terlihat lebih segar dan percaya diri. Tidak ada lagi Faisal yang menunduk minder. Selama setengah tahun ini, ia belajar keras mendampingi Rosna mengelola yayasan sosial milik perusahaan, posisi yang sangat cocok dengan hatinya yang lembut. Mas, nanti siang kita ada jadwal makan siang dengan investor dari Singapura ya, ujar Rosna sambil menutup map tebal di hadapannya. Faisal mengangguk tersenyum. Siap, Bu Bos. Tapi habis itu aku izin sebentar ya, mau mampir ke panti asuhan. Anak-anak di sana minta dibawakan buku cerita baru. Rosna menatap suaminya dengan bangga. Kekayaan tidak mengubah Faisal sedikit pun. Ia tetap sederhana, namun kini ia punya power untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Tiba-tiba, interkom di meja Rosna berbunyi. Suara sekretarisnya terdengar ragu-ragu. Maaf mengganggu, Bu Rosna. Di lobi bawah, ada seorang wanita yang memaksa ingin bertemu ibu. Dia mengaku adik ipar ibu. Namanya Cika. Keadaannya agak berantakan, Bu. Security mau mengusirnya, tapi dia berteriak-teriak memanggil nama Pak Faisal. Rosna dan Faisal saling berpandangan. Faisal menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan pada istrinya. Biarkan dia naik, tapi hanya 5 menit, perintah Rosna pada sekretarisnya. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Sosok yang masuk sungguh membuat pangling. Cika yang 6 bulan lalu tampil bak ratu dengan gaun ratusan juta, kini terlihat kurus dan kusam. Wajahnya tanpa make-up, matanya cekung dengan lingkar hitam yang jelas. Pakaiannya kemeja kerja biasa yang terlihat lusuh. Begitu melihat Faisal dan Rosna, Cika langsung menghambur masuk dan berlutut di lantai karpet tebal ruangan itu. Mbak Rosna, Mas Faisal tolong Cika. Isaknya pilu. Suaranya serak. Bangun, Cika. Duduklah, kata Faisal tenang, namun tidak beranjak untuk membantunya berdiri. Ia sudah belajar menetapkan batasan. Cika duduk di kursi tamu dengan gemetar. Mas, Mbak tolong cabut blacklist nama Cika di asosiasi perhotelan. Cika nggak bisa dapat kerja di mana-mana, Mbak. Setiap Cika melamar, HRD perusahaan lain pasti tahu kalau Cika dipecat karena kasus etik di Emerald. Cika sekarang kerja serabutan cuci piring di warung makan, itu pun gajinya nggak cukup buat bayar kos dan cicilan utang sisa pesta kemarin. Cika menangis sesenggukan. Mas Rian sudah ceraikan Cika, Mbak. Dia kabur keluar kota ninggalin semua tagihan atas nama Cika. Ibu juga sekarang sakit-sakitan di kontrakan petak. Tiap hari nangisi nasib. Cika benar-benar hancur. Mbak, tolong kasih Cika kesempatan kerja lagi di sini. Jadi cleaning service juga Cika mau, Mbak. Asal bisa makan. Rosna menatap adik iparnya dengan tatapan datar. Rasa sakit hati di masa lalu memang sudah memudar, tapi ia adalah seorang pemimpin perusahaan yang harus tegas. Cika, suara Rosna terdengar berwibawa. Saya tidak pernah meminta perusahaan lain memblacklist kamu. Tapi di dunia profesional, reputasi itu dibangun dari perilaku. Apa yang kamu tanam kemarin, itulah buah pahit yang kamu panen hari ini. Rosna menyodorkan sebuah amplop coklat yang sudah disiapkan di laci mejanya. Seolah ia sudah menduga hari ini akan datang. Saya tidak bisa mempekerjakan kamu kembali di Emerald Group. Itu akan melanggar aturan perusahaan dan menyakiti hati karyawan lain yang dulu sering kamu rendahkan. Tapi,
Rosna meletakkan amplop itu di meja. Di dalam sini ada uang tunai yang cukup untuk melunasi sisa utang catering dan biaya pengobatan ibu. Juga ada alamat sebuah ruko kecil milik kenalan saya di pinggiran kota yang butuh pengelola laundry. Kamu bisa mulai bekerja di sana mulai besok. Gajinya UMR, tidak besar, tapi cukup untuk hidup kalau kamu tidak sombong. Cika menatap amplop itu dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka masih akan diberi bantuan setelah semua penghinaan yang ia lakukan. Tangannya gemetar meraih amplop itu. Mbak Rosna serius? Mbak masih mau bantu Cika? Ini bukan karena saya kasihan padamu, jawab Rosna tegas. Ini karena Faisal. Suami yang kamu sebut tidak berguna itu, semalam tidak bisa tidur memikirkan ibunya yang sakit. Berterima kasihlah pada kakakmu. Cika menoleh pada Faisal. Tangisnya pecah semakin keras. Ia merangkak mendekati kaki kakaknya, mencium tangan Faisal berkali-kali. Maafin Cika, Mas. Maafin Cika. Cika adik durhaka. Cika nyesel, Mas. Faisal menarik tangannya pelan, lalu menepuk pundak adiknya. Sudahlah. Gunakan kesempatan ini buat berubah. Pulanglah, rawat ibu. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ingat, Cika, di atas langit masih ada langit. Dan di samping tong sampah pun, Tuhan bisa menaruh berlian. Cika mengangguk cepat, menghapus air matanya. Ia berdiri, membungkuk hormat sedalam-dalamnya pada Rosna dan Faisal, penghormatan yang tulus, bukan karena paksaan. Setelah Cika pergi, keheningan kembali mengisi ruangan itu. Namun kali ini, keheningan yang melegakan. Faisal berjalan menuju jendela besar, menatap pemandangan kota di bawah sana. Rosna menyusul, berdiri di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Kamu terlalu baik, Mas, bisik Rosna. Bukan baik, Dek, jawab Faisal tersenyum, merangkul bahu istrinya. Aku cuma nggak mau jadi seperti mereka. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Rosna tersenyum. Ia tahu ia tidak salah memilih pendamping hidup. Gedung pencakar langit ini, harta yang melimpah ini, hanyalah titipan. Tapi memiliki pendamping yang bisa menjaga hati agar tetap membumi saat sedang di puncak, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Di bawah sana, Cika berjalan keluar dari gedung megah itu dengan langkah gontai namun lega. Ia menoleh sekali lagi ke puncak gedung, tempat kakak dan iparnya berada. Pelajaran hidup termahal telah ia bayar lunas dengan air mata dan penyesalan. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dan jangan pernah merendahkan orang lain seolah kita adalah yang paling hebat. Ingatlah, roda kehidupan selalu berputar. Tangan yang hari ini kita hina, mungkin adalah satu-satunya tangan yang akan menolong kita saat kita terjatuh di kemudian hari.